Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan sharing mengenai perbedaan dari CV, resume, dan portofolio. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan tapi hampir mirip gitu ya. Sebenarnya seperti dalam satu rumpun tapi ada beberapa sedikit perbedaan gitu ya. Tergantung dari perusahaan atau tempat yang ingin kalian minta gitu ya, apanya gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan informasikan bahwa semua dari CV, resume, dan portfolio harus diawali dengan surat lamaran kerja. Walaupun perusahaan atau apa yang kalian ingin lamar gitu ya, kecuali kalian ingin menikah ya, menikah juga harus ada surat juga ya gitu ya. Jangan lupakan surat lamaran kerja seperti itu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk yang pertama kita akan mengenal lebih dahulu tentang CV. Jadi perbedaan pokoknya itu ya kurikulum vitae atau CV atau daftar riwayat hidup itu poin-poinnya adalah yaitu informasi tentang diri Anda gitu ya, diri kalian gitu ya, secara terperinci gitu ya. Terus pendidikan, capaian kerja, pengalaman kerja, pelatihan baik daring maupun offline gitu secara terperinci semua gitu ya. Jadi ini akan lebih panjang gitu ya. Minimal 2 lembar atau paling maksimal 3 lembar gitu ya, tapi dahulukan yang pertama karena biasanya HRD gitu ya, sepengalaman saya membaca yang depannya saja dan sampai pengalaman kalian kerja gitu terus gitu ya. Terus portofolio ini kalian harus memahami betul bahwa portofolio ini yaitu sebuah hasil karya kalian, capaian kerja kalian gitu ya, kumpulan hasil prestasi kalian gitu ya, yang kalian masukkan di satu sheet gitu ya, satu sheet saja gitu, secara terperinci dan sistematis gitu. Misalkan kalian menang juara lomba apa gitu, terus capaian apa untuk masyarakat, atau mungkin pernah berprestasi di sebuah perusahaan atau mendukung sebuah perusahaan itu menjadi berprestasi, itu harus dimasukkan juga di portofolio gitu ya, secara sistematis gitu ya, dari tahun 2002, 2001, 2020. Sama seperti kurikulum vitae gitu ya. Sedangkan untuk resume gitu, ingat ya, resume ini sama dengan CV gitu, daftar riwayat hidup, hanya saja gitu, dia hanya berisi satu sheet, hanya satu lembar dengan inti pokok informasi pribadi kalian. Hanya itu saja gitu, ringkasan diri kalian gitu, yang penting-penting saja gitu. Inti pokok dari eh, riwayat hidup ini. Kalau riwayat hidup ini dia menjelaskan secara mendetail, jadi akan lebih banyak. Tapi resume dia hanya mengambil satu lembar gitu ya, satu lembar sheet, hanya menjelaskan tentang inti pokok dari informasi pribadi kalian. Hanya itu saja gitu ya. Sifatnya terbatas gitu. Lanjut. Contoh CV kerja gitu ya. CV kerja ini apa yang kalian akan masukkan gitu. Yang pertama ya jelas nama lengkap kalian gitu. Tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, status, alamat sekarang, email dan telepon itu jangan lupa ya, yang aktif dan bisa dihubungi gitu. Apalagi sekarang ini kan ada barcode gitu ya. Bagaimana Pak cara bikin barcode WA? Ada di konten saya sebelumnya seperti itu ya. Terutama pendidikan formal maupun non formal gitu ya. Mulai dari tahun berapa kalian bersekolah, atau mulai tahun berapa kalian kursus atau pelatihan, terus kemampuan kalian apa, pengalaman kerja apa, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tangan kalian gitu ya, best research gitu. Oke, lanjut ya. Sedangkan contoh portofolio gitu ya, yaitu hasil capaian kerja atau prestasi gitu, atau karya-karya kalian yang telah kalian ciptakan gitu, bisa kalian masukkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ataupun tempat kerja yang kalian ingin kalian lamar gitu ya. Seperti misalkan kalian seorang desain, gambar-gambar poster atau logo, atau mungkin kalian pernah lompat lari gitu ya, atau mungkin pernah mendapatkan undangan, atau seminar-seminar apa yang pernah kalian lakukan, itu mungkin bisa dimasukkan di portofolio kerja ini untuk mendukung HRD agar menjadi pertimbangan kalian ini berprestasi atau bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu perusahaan tersebut seperti itu ya. Ini adalah resume kerja gitu. Resume kerja ya cuma hanya ringkasan saja, mulai dari pendidikan, pengalaman kerja gitu kan. Pengalaman kerja juga hanya
dari tahun berapa terakhir kalian bekerja gitu ya, terus nomor kontak, email gitu, profil kalian gitu yang ya apa, saya seorang yang dinamis, saya seorang yang bekerja secara tim, secara profesional, saya pintar bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau apapun yang mungkin bisa menarik perhatian kalian untuk menjadi supaya HRD bisa memutuskan kalian diterima di perusahaan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan konten saya ini gitu ya bisa memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Aan Education and Story.